Selamat malam Pak dan Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Masri Herli Tase, NIM 17030300055, kelas A semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku dari tugas sosiologi terapan yang berjudul Kolektivitas dan Kekuasaan di Internet. Kolektivitas dan kekuasaan di internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial. Terbuka mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Publikasi media dan jaringan komunikasi misalnya YouTube dan lain-lain. Berbagi file besar-besaran dan secara spontan kelompok perhatian dan berkembang. Ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Kolektif non terorganisir beroperasi hampir secara eksklusif pada platform semacam itu, sebagai Facebook, YouTube, atau Twitter, di mana mereka tunduk pada spesifikasi teknis, struktur filter, algoritmik, syarat dan ketentuan, dan aturan platform tersebut. Sebaiknya infrastruktur khusus formasi dan ditemukan dalam konteks terbuka, konten atau komunitas open source, dan gerakan sosial berorientasi secara online. Aksi kolektif di era digital. Tipologi berbasis aktor. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi preferensi sumber yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya, seperti Turing, organisasi, kapasitas, dan pola tindakan. Maka dengan melihat yang ada aktor dan konsep tindakan. Yang pertama adalah individu. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak ada lagi diperdebatkan. Tentu saja, tindakan dan cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial dan ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu sejalan dengan orientasi lembaga regulasi, normatif, dan budaya, tunduk pada signifikan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok dan sangat cenderung meniru perilaku
yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Yang berikutnya adalah organisasi. Namun, masyarakat modern pada dasarnya tidak terstruktur di sekitar individu, tetapi berada pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi di antara kedua organisasi formal. Banyak lebih dari individu, perilaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal. Telah didirikan tindakan yang dicantumkan dan diformalkan dan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki strategi yang lebih besar, kemampuan saat mengimplementasikan sumber daya organisasinya. Yaitu karena mereka sebagian besar tidak bergantung pada preferensi dan minat anggota mereka. Formasi kolektif, spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan variasi yang sangat besar dari formasi kolektif. Kolektif semacam itu mungkin memiliki koordinasi yang sangat berbeda dan pola gerakan dan tidak bisa sembarangan dianggap sebagai aktor sosial yang bertujuan bersama, sumber daya, dan orientasi tindakan. Yang berikutnya adalah aktor kolektif dan aksi kolektif. Tren ke arah pola organisasi informasi, sering kematangan kolektif terbukti ketika melihat formasi sosial yang lebih stabil seperti komunitas yang diamati dan gerakan sosial. Mereka juga ada sebelum internet dan telah menjadi subjek studi dalam ilmu sosial untuk waktu yang lama. Proses gerakan sosial yang dicari, yang ciri utamanya adalah proses kolektif, tidak dicirikan oleh batasan yang berbeda. Mereka tidak disatukan melalui formal struktur keanggotaan, tidak memiliki aturan yang mengikat dan dapat ditegakkan, dan tergantung pada heterogenitas dan keragaman mereka. Komunitas yang berkepentingan dalam gerakan sosial memiliki 3 fitur utama yang membedakannya dari volatile, non-terorganisir kolektif, dan yang mengangkat mereka ke dalam jajaran aktor kolektif yang diperdayakan. Itu terdiri dari 3. Yang pertama, lembaga dinamika pelembagaan yang memungkinkan menyusun dan menstabilkan aksi kolektif dasar dari aturan, norma, dan pola organisasi mereka sendiri, terutama informal. Terbangunnya identitas kolektif yang mengorientasikan visi dan tindakan kelompok yang mendefinisikan aktivitasnya keluar. Proses diferensiasi internal dari waktu ke waktu meneluarkan munculnya inti pengorganisasian dan aktivitas yang memimpin opini bersama jaringan dan basis dukungan masing-masing. Yang berikutnya, kesimpulan, formasi, teknis, dan pelembagaan kolektif di internet.
Infrastruktur berbasis web juga berkembang, pola interaksi antar peserta, kontribusi pada konsolidasi, organisasi dan pengendalian internal atas aktivitas komunitas dan gerakan, memfasilitasi komunikasi eksternal mereka, dan membuka kemungkinan baru untuk berekspresi keluhan, memberikan pengaruh pada opini publik, dan meningkatkan visibilitas dan konsep, dan menganalisis kolektif berbasis web formasi secara eksklusif dengan kategori sosial. Itu akan sama bermasalahnya dengan memperbanyak teknologi atau infrastruktur teknis menjadi yang utama faktor-faktor perilaku dan tindakan kolektif di internet. Sekian dan terima kasih.